bagi orang yang mengatakan musik haram buat Anda, silahkan. Haram. Bagi saya main musik. Tapi kalau musik ngajak zina tak boleh. Jadi ada yang mengharamkan musik. Banyaklah yang mengatakan musik itu haram. Urusan musik, saya beri penjelasan hukumnya dulu. Lalu bagaimana Buya dengar atau tidak? Nanti boleh Anda bertanya. Sekarang masalah hukum dulu, begini. Masalah musik. Masalah musik itu apa sih? Musik adalah dari satu alat yang dikeluarkan bunyi sehingga membentuk satu irama yang saat ini Anda dengar. Boleh batu, boleh bambu, boleh apa saja. Angklung kan dari bambu yang dirapikan, kan? Sampai dung 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 dung. Gong dan sebagainya adalah dari besi yang berbunyi. Kemudian, tidak ada dalil dari hadis Nabi yang sah yang menentukan tentang alat musik kecuali satu hadis. Sayyidi ala ummati yuhilluna al-khirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang pada umatku, mereka itu menghalalkan al-hir, perzinaan, wal khamra, dan minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat yang melalaikan. Para ulama membaca hadis tidak membaca begitu saja, mikir. Coba, kalau zina haram atau tidak? Jelas. Maka yang mengharamkan zina dosa besar, keluar dari iman. Yang menghalalkan zina, jelas. Jadi dalil pengharaman zina dari Al-Quran jelas. Wala taqrabu zina dan seterusnya. Khamr, innamal khamru maisir, jelas dalam Al-Quran. Cuman ma'azif yang belakang ini tidak pernah ada larangan sebelumnya. Tapi dalam hadis ini adalah termasuk bagian yang seolah-olah dilarang, kan begitu? Ada paham atau belum? Ya. Kalau khamr jelas, zina jelas. Tapi yang belakang ini tidak. Tapi kenapa ada di sini ini? Para ulama mencermati. Ini ada di sini karena biasanya zina dan minuman keras ada ininya. Paham tidak? Jelas? Ada apanya? Ada musik yang ini. Maka yang jelas diharamkan adalah musik yang menjadi ciri khas pezina dan pemabuk. Ini kalau sudah menjadi ciri khasnya, model lagunya, iramanya, setiap dikumandangkan langsung teringat mabuknya. Ini kan ulama membahas begitu. Sehingga yang da'bul fusak, model musik yang menjadi kebiasaan orang fasik. Ternyata tidak semua musik haram. Bukti ada rebana dihalalkan. Kalau ada seorang perempuan, ini nadartu ya Rasulullah, lau sallamaka Allah an adriba dufa ala ra'sik. Ya Rasulullah, aku bernadar kalau kamu selamat, aku akan mukul rebana di atas kepalamu. Nabi mengatakan, aufi minadrik, silahkan. Nabi mengizinkan. Musik atau bukan? Musik. Jadi, bagi orang yang mengatakan musik haram, buat Anda, silahkan. Tapi, yang mengatakan musik ini boleh harus ada aturannya. Tentunya itu nanti, lihat, kalau bicara tentang lagu-lagu, ini perlu membahas 5 hal. Saya belajar fikih, saya bukan nyomot fatwa begitu, saya belajar fikih. Kalau bicara tentang alat musik, harus 5 hal yang dibahas. 1, hukum menyandungkan syair. Syairnya harus benar. Yang kedua, siapa yang menyandungkan? Bukan perempuan lenggan-lenggan di depan pakai ya, harus ada aturannya. Siapa yang menandungkan? Kan harus jelas. Terus, kapan waktunya? Orang lagi tidur nyanyi qasidah. Ganggu orang, ya? Di mana tempatnya? Tempat minuman keras baca Allahumma sholli ala. Ini. Kemudian di saat dibarengi yang kelima dengan alat ini bagaimana? Jadi jangan halal haram. Ini kerentetan hukum. Saya bukan ceramah aslinya, saya belajar fikih. Jadi saya jelentrehkan semacam itu. Baik. Jadi musik secara umum adalah asalnya adalah sesuatu yang diperkenankan, mubah, kecuali yang menjadi ciri khas. Ciri khas itu setiap kota berbeda. Anda mungkin masuk sebuah hutan belantara, di sana ada alat musik. Dan alat musik itu hanya digunakan untuk memacu orang agar misalnya semangat berperang, genderang dan sebagainya. Atau apa? Maka Anda kalau menjaga orang yang mengatakan alat musik haram, silahkan. Anda sangat bagus karena banyak alat musik juga menjadikan lalai, betul. Tapi kalau ternyata Anda termasuk yang menghalalkan, harus ada rambu-rambunya dong. Makanya saya tidak akan mengatakan langsung mutlak haram. Karena setelah saya amati tidak mutlak haram, tinggal ini model musik seperti apa. Nah kalau sudah menjadi musik ciri khasnya, mohon maaf orang buka aurat, mabuk dan sebagainya, ya jangan. Itu selesai. Kemudian Anda bertanya, Buya dengar atau enggak? Kan gitu nanti. Saya pernah dengar ada hadis mengharamkan musik dan ulang tahunnya Pak Ustadz. Adapun tentang masalah hadis musik ini banyak sekali, maka kesimpulannya dalam kitab fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qardawi, Al-Ghina mithlul kalam, musik sama macam cakap. Kalau musik itu baik, maka dia baik. Kalau musik itu tak baik, maka tak baik. Musik yang baik macam mana? Musik ngajak jihad, musik ngajak solat, musik bila Israel mengingatkan mati, boleh. Tapi kalau musik ngajak zina, tak boleh. Adapun alat musik seperti biola,
trompet yang ada di zaman dulu, gitar, maka ada beberapa hadis yang mengejek, mengecam. Contohnya, min mazamiris syayatin, seruling itu adalah seruling setan. Tapi setelah diteliti oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ikatan Ulama Dunia, pusatnya di Qatar, kata beliau, bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, nama penerbitnya Gib Gemak Insani Press Jakarta. Di situ disebutkan hadis tentang larangan alat-alat musik, hadisnya dhaif, tak bisa dijadikan dalil hukum. Kesimpulan beliau bahwa hadis tentang musik itu, lihat dulu musiknya. Kalau musiknya baik maka boleh, tapi kalau syairnya tak baik tak boleh. Yang contoh yang baik, lagu Opik, Tombowati, Ono Lima Pekarane, lagu Amahir Zain, Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau sudah lagu Cinta Satu Malam, Kucing Garong, Keong Racun, itu tak ada. Itu kan lagu biasanya ditulis, penulisnya itu kan berdasarkan pengalaman pribadi. Itu saya tonton di acara standing up comedy. Dia tegak, kata dia, semua lagu itu ditulis penulisnya berdasarkan pengalaman pribadi. Contoh Gesang, ketika Gesang menulis Bengawan Solo, itu dia memang senangnya Bengawan Solo. Nah, kalau lagunya baik, ya baik. Tapi kalau lagunya tak baik, haram. Haram. Begitu main musik, membuat orang lupa kepada Allah, lupa kepada sholat dan sebagainya. Erotisme, kemudian lirik-lirik yang merusak, karena the power of music itu can change character human beings. Musik itu bisa merubah karakter seseorang, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. The power of music itu can change character human beings. Jadi ada yang mengharamkan musik itu yakni alatul malahi, alat-alat musik yang membuat lahun, membuat lupa, lalai kepada Allah, itu hukumnya haram. Tapi selama alat musik tidak membuat lupa, lalai dari kewajiban dan tidak mendorong berbuat dosa, maka hukumnya halal dan diperbolehkan. Musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal. Allahu alam, apa hukum musik dalam Islam? Boleh.